Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahul nur, wa kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu bertatap muka secara online atau daring dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, masih bersama dengan saya Pak Esa Putra Kurniawan. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang huruf hijaiyah bagian kedua. Bagian yang pertama kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menyambung huruf ya dari depan, terus ketika huruf itu berada di tengah, kemudian ketika huruf itu berada di belakang ya atau berada di akhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penulisannya. Judulnya adalah Kitabatul Hurufil Hijaiyah. Ya, penulisan huruf-huruf hijaiyah. Kita akan belajar tentang bagaimana langkah-langkah dalam menuliskan huruf hijaiyah itu, huruf-huruf ya. Bisa dari atas dulu atau dari bawah dulu. Nah, di sini kita akan mempelajari itu nanti. Silakan anak-anakku mulai untuk berkonsentrasi, memperhatikan, kita belajar bersama-sama. Baik. Huruf yang pertama yaitu huruf alif. Alifun, huruf alif. Cara penulisan huruf alif. Baik, bisa kita lihat huruf alif asli yaitu dari atas ke bawah. Kemudian ketika disambung dari kanan dulu, kemudian ke atas ya. Bisa dilihat ya, sekali lagi dari atas ke bawah, kemudian huruf sebelumnya, kemudian ke atas ya. Dari atas ke bawah, kemudian dari kanan huruf sebelumnya, kemudian ke atas. Bisa disambung ya dengan huruf sebelumnya, seperti itu, mudah. Huruf berikutnya baun. Baun, huruf ba. Penulisan huruf ba. Baik, bisa kita lihat yang pertama adalah dari kanan ke kiri, kemudian titiknya. Ketika di depan seperti itu, ketika di tengah pas tepat di bawah runcingnya, dan ketika di akhir, nah seperti itu ya. Bisa kita lihat sekali lagi, 1, 2, 1, 2 ketika di depan, 1, 2 ketika di tengah, dan ketika di akhir. Nah seperti itu ya. Bisa jelas ya dilihatnya ya. Ya. Sekali lagi. Oke. 1, 2, kemudian titiknya terakhir. Terus titik terakhir. Kemudian ketika di depan, kemudian ketika di tengah ya,
tepat di atas lancipnya titiknya ya. Kemudian ketika di akhir kembali seperti semula bentuk hurufnya seperti itu. Lanjut huruf berikutnya. Ta'un. Ta'un. Ta, huruf ta. Penulisan huruf ta sama seperti huruf ba ya. Nah, hanya saja titiknya 2 dan titik selalu ditulis terakhir. Nah, tepat di atas runcing-runcingnya. Nah, huruf ta ketika di akhir seperti itu. Dari kanan ke kiri, kemudian titik 2. Ketika di awal, titik 2. Ketika di tengah, titik 2 pas di atas lancip. Dan ketika di akhir, kemudian diberi titik seperti itu. Kita lihat sekali lagi. Huruf asli ketika di tengah, ketika di awal, ketika di tengah, kemudian ketika di akhir. Baik, lanjut huruf berikutnya. Tha'un. Tha'un. Penulisannya masih sama dengan huruf ta ya. Hanya saja ini titiknya berjumlah 3. Mari kita lihat. Ketika di awal, ketika di tengah, pas di atas runcingnya, dan ketika di akhir. Sekali lagi kita lihat. Huruf asli tha 1 2 3 ya, 3 titik. Ketika di tengah 1 2 3. Ketika di awal maksud Pak Isa, ketika di tengah 1 2 3 ya, pas di atas lancip semuanya. Dan ketika di akhir 1 2 3 seperti itu. Baik. Huruf berikutnya. Gimun. Gimun. Gim. Penulisan huruf gim. Ya, seperti itu. Ketika di awal, ketika di tengah, ketika di akhir. Nah, kita lihat sekali lagi. Kepala jim, kemudian perutnya, baru titik. Titik berada pas di tengah-tengah. Ketika di awal, terpotong, kemudian ke titik. Ketika di tengah, huruf sebelumnya, kemudian jim, kemudian titik. Dan ketika di akhir, huruf sebelumnya, kepala jim, dan perutnya kembali terlihat. Seperti ya. Sekali lagi. Kepala, perut, titik. Kepala, titik ya. Huruf sebelum, kemudian kepala jim. Ketika di akhir, huruf sebelum, kemudian bentuknya kembali seperti semula, kemudian titik. Baik. Huruf berikutnya. Ha'un. Ha'un. Penulisan huruf ha. Huruf asli ketika di awal kata, ketika di tengah, ketika di akhir. Seperti huruf jim. Kita lihat sekali lagi. Huruf asli 1 2 dari atas ke bawah. Di awal 1 2. Ketika di tengah 1 2 3. Ketika di akhir 1 2 3. Bentuknya seperti semula. Sekali lagi 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 ya, seperti itu ya. Ya.
penulisan huruf H. Kemudian huruf selanjutnya kho'un. Kho'un. Mengucapkannya harus kotor istilahnya ya. Kho'un. Kho'un. Penulisan huruf kho. Masih sama seperti penulisan huruf jim dan huruf H, hanya saja titiknya berada di atas dan tanda titik ya pasti ditulis terakhir. Kita lihat sekali lagi. Huruf asli 1, 2, 3. Ketika di awal 1, 2, titik. Ketika di tengah 1, 2, 3, titik. Ketika di akhir 1, 2, 3, titik. Kembali seperti semula. Sekali lagi huruf kho 1, 2, titik. 1, 2, titik tanpa perut ya. 1, 2, 3, titik. Kemudian 1, 2, 3, kemudian titik. Seperti itu ya. Baik. Huruf berikutnya dalun. Dalun, huruf dal. Penulisan huruf dal sebagaimana yang kita pelajari kemarin, bahwasanya huruf dal termasuk huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, sebagaimana huruf alif hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Mari kita lihat penulisan huruf dal. Huruf asli satu kali jalan ya. Ketika di awal 1, ketika di tengah 1, 2, ketika di akhir 1, 2. Mudah ya. Kita lihat sekali lagi. Dal 1, 1, ketika di awal, ketika di tengah 1, 2, dan ketika di akhir 1, 2. Seperti itu. Mudah. Berikutnya dzalun. Dzalun, huruf dzal, masih saudaranya dari huruf dal tadi. Jadi penulisannya sama, hanya saja ditambah titik di atasnya dan titik selalu ditulis terakhir. Kita lihat dari awal 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ketika di akhir 1, 2, 3. Mudah ya. Kita lihat sekali lagi. Huruf asli 1, 2. Ketika di depan 1, 2. Ketika di tengah 1, 2, 3. Dan ketika di akhir 1, 2, 3. Baik, seperti itu penulisan huruf dzal. Kemudian huruf ra'un. Ra'un, ra, huruf ra. Sama seperti huruf dal dan huruf dzal, dan kemudian huruf alif juga ya. Huruf ra bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tapi tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Mari kita lihat penulisan huruf ra. Huruf asli 1. Ketika di depan 1. Ketika di tengah 1, 2. Ekornya ke bawah ya. Ketika di akhir 1, 2. Kita lihat lagi. Huruf asli 1. Di depan 1. Di tengah 1, 2. Dan ketika di akhir 1, 2.
Huruf ro di tengah dan di akhir bentuknya sama persis, dan ekor itu selalu ke bawah ya. Ekornya panjang, tidak seperti huruf dal maupun huruf dzal. Ekornya panjang ke bawah ya. Baik, seperti itu. Kemudian huruf yang berikutnya zayun. Zayun, huruf zai, sama seperti huruf ro, namun ini ditambah titik di atasnya. Mari kita lihat penulisan huruf zai. Ini juga berarti termasuk huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, tapi bisa disambung dengan huruf sebelumnya ya. Mari kita lihat huruf asli 1, 2 di awal, 1, 2 di tengah, 1, 2, 3 di akhir, 1, 2, 3. Sekali lagi huruf zai, huruf asli 1, 2 di awal, 1, 2 di tengah, 1, 2, 3 di akhir, 1, 2, 3 ya, sama persis ya dengan huruf ro. Kemudian huruf berikutnya sinun. Sinun, huruf sin. Huruf sin ini terbagi menjadi dua, yaitu kepalanya kemudian ekornya. Ekornya ke bawah kemudian menekuk ke atas ya, bisa dilihat di situ penulisan huruf sin. Huruf asli ketika di awal, di tengah, di akhir. Perhatikan sekali lagi jumlah lekuknya, silahkan diperhatikan jumlah lekuknya. Oke, mari kita hitung huruf asli 1, 2, 3 di awal, 1, 2, 3 di tengah, 1, 2, 3, 4 dan di akhir 1, 2, 3, 4, seperti itu ya. Silahkan dilihat lagi huruf asli, ekor ke bawah ketika di awal, ekor menyamping 3 lekuk, di tengah 4 lekuk, dan di akhir 4 lekuk juga. Ekor kembali sempurna. Kita lihat sekali lagi 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, seperti itu ya penulisan huruf sin. Kemudian shinun. Shinun ini adalah saudaranya huruf sin, namun ada 3 titik di atas kepalanya ya. Ada 3 titik. Baik, penulisannya tentunya sama, namun ditambah dengan titik. Dan sekali lagi titik selalu diberikan ya, atau ditulis paling akhir. Kita lihat dari awal, shin asli, di awal, di tengah, di akhir. Kita ulang. Shin 1, 2, 3 4, 5, 6 di awal, 2, 3 4, 5, 6, ekor menyamping kiri, di tengah 6, 7, ada 7 ya,
di akhir 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7. Kita lihat sekali lagi. Titik selalu diberikan paling akhir. Ketika di awal 3 lekuk, ketika di tengah 4 lekuk, dan ketika di akhir 4 lekuk ditambah titik 3, seperti itu. Baik, huruf berikutnya sodun, sodun, sod ya, huruf sod. Mari kita lihat penulisan huruf sod, huruf asli. Baik, mari kita lihat sekali lagi. Huruf asli 1 2 kepalanya dulu. Ketika di awal 1 2 ekor menyamping kiri. Ketika di tengah 1 2 3. Ketika di akhir 1 2 3 ya, ada lancipnya, ada runcingnya. 1 2 1 2 ekor menyamping, huruf sebelum, kemudian kepala, kemudian ekor, huruf sebelum kepala, ekornya kembali. Kita lihat sekali lagi. Kepala, ekor, kepala, ekor menyamping, huruf sebelum, kepala, ekor, huruf sebelum, kepala, ekor kembali seperti semula. Seperti itu ya. Huruf berikutnya dodun, dodun, huruf dod, dod, saudaranya huruf sod, hanya saja ditambah titik di atas kepalanya. Mari kita lihat penulisan huruf dod. Di awal, di tengah, di akhir. Kita lihat sekali lagi huruf dod. 1 2 3, 1 2 3, titik selalu terakhir. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Kita lihat sekali lagi. Kepala, ekor, titik, huruf asli. Di awal kepala, ekor menyamping, kemudian titik. Di tengah huruf sebelum, kepala, ekor, titik. Di akhir huruf sebelum, kepala, ekor kembali, dan titik. Kita lihat sekali lagi. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, dan yang terakhir 1 2 3 dan 4. Nah, seperti itu ya penulisan huruf dod. Kemudian huruf berikutnya ta'un, ta'un, huruf ta. Mari kita lihat ya, huruf ta ada antenanya, ada garis yang lurus ya. Itu seperti kepala sod namun diberi garis. Mari kita lihat penulisan huruf ta. Dari awal 1 2 1 2, ketika di depan, ketika di tengah 1 2 3, dan ketika di akhir 1 2 3 gitu ya. 1 2 huruf asli
kepala, antena. Ketika di tengah, huruf sebelum, kepala, garis. Ketika di akhir, huruf sebelum, kepala, kemudian garis. Sekali lagi, huruf asli, kepala, garis. Di awal, kepala, garis. Di tengah, huruf sebelum, kepala, garis. Dan huruf ketika di akhir, huruf sebelum, kepala, garis. Ya, penulisan huruf to. Kemudian berikutnya, dhaun, dhaun, dhaun. Huruf dha sama seperti huruf to, hanya saja ditambah titik di atas kepala. Mari kita lihat penulisan huruf dhaun. Oke, kita lihat dari awal kembali. Huruf asli 1, 2, 3. Ketika di awal 1, 2, 3. Di tengah 1, 2, 3, 4. Ketika di akhir 1, 2, 3, 4. Kita lihat lagi. Kepala, garis, titik. Kepala, garis, titik. Sama ya. Di tengah huruf sebelum, kepala, garis, titik. Ketika di akhir, huruf sebelum, kepala, garis, titik. Ya, kita lihat sekali lagi. 1, 2, titik. Di awal 1, 2, titik. Di tengah 1, 2, 3, titik. Ketika di akhir 1, 2, 3, titik. Seperti itu ya tulisan huruf dha. Huruf berikutnya ainun, ainun, ainun. Huruf ain ada 2 lekuk, 1 lekuk kecil, 1 lekuk besar ya. 1 kecil, 1 besar. Mari kita lihat penulisan huruf ain. Kita lihat dari awal lagi. Huruf asli 1, 2. Di awal 1, 2 seperti itu ya. Di tengah 1, 2. Di akhir 1, 2. Kita lihat lagi. Huruf asli 1, 2. Kepala kecil, kepala besar. Di awal 1, 2. Ekor menyamping kiri. Di tengah huruf sebelum, kemudian kepala. Di akhir huruf sebelum, langsung kepala dan ekor. Sekali lagi. Kepala kecil, kepala, kemudian badan atau ekor. Kepala kecil, ekor menyamping kiri. Huruf sebelum, nah kepalanya jadi berubah, tertutup kepalanya. Nah, huruf sebelum, kemudian kepala dan ekor. Kita lihat sekali lagi. Kepala ain berubah ketika dia berada di tengah dan di akhir. Yang tadinya terbuka menjadi kepalanya tertutup. Kita lihat 1, 2. Nah itu seperti paruh burung. 1, 2. Itu ya penulisan huruf ain. Kemudian ghainun, ghainun, ghainun. Huruf ghain hampir sama seperti huruf ain, hanya saja ditambah titik di atas kepalanya. Mari kita lihat penulisan huruf ghain. Seperti itu. Kita lihat lagi dari awal. Huruf ghain
1, 2, 3. 1, 2, 3. Ketika di tengah 1, 2, 3. Ketika di akhir 1, 2, 3. Kita lihat lagi. Kepala kecil, badan, titik. Kepala kecil, badan ke samping, titik. Ketika di tengah, huruf sebelum, kepala, titik. Ketika di akhir, huruf sebelum, kemudian kepala langsung ekor, dan titik. Ya, bisa kita lihat lagi ya. Seperti huruf Ain, kepalanya terbuka atau ya, tidak tertutup ketika berada di depan. Ketika di tengah dia menjadi tertutup, ya, tidak ada celah seperti paruh burung bentuknya ya. Dan ketika di akhir juga seperti itu, seperti paruh burung. Oke. Huruf berikutnya. Fa'un. Fa'un. Huruf fa. Huruf fa ekornya panjang ke arah kiri. Ya. Ekornya panjang ke arah kiri. Mari kita lihat penulisannya. Dari awal, mari kita lihat sekali lagi. Huruf asli. 1, 2, langsung ya. Di awal 1, 2, di tengah 1, 2, 3, di akhir 1, 2, 3. Sekali lagi. Kepala kecil terus ekor, titik. Kepala ekor, titik. Huruf sebelum kepala ekor, titik. Huruf sebelum kepala ekor panjang, titik. Sekali lagi. Ekornya memanjang ya. Ekornya panjang. Dan masih sejajar, ekornya tidak mengarah ke bawah. Ekornya mengarah ke samping. Tidak mengarah ke bawah. Seperti itu. Sekali lagi. Seret, titik. Seperti huruf waw, namun ekornya tidak ke bawah. 1, 2, 3, oke. Mari kita beralih ke huruf berikutnya. Qafun. Qafun. Huruf qaf. Mari kita cek bagaimana penulisan huruf qaf. Nah, ini saudaranya huruf fa. Hanya saja ekornya lebih pendek ya, dan mengarah ke atas ya. Lekuk kemudian agak ke atas dan titiknya 2. Kalau fa tadi titiknya 1. Kalau qaf titiknya 2 dan ekornya lebih pendek. Mari kita cek penulisan huruf qaf. Huruf asli. Di awal. Di tengah. Di akhir. Nah, ekornya kembali. Kita lihat lagi. 1, 2, 3. Di awal 1, 2, 3. Di tengah 1, 2, 3, 4. Di akhir 1, 2, 3, 4. Ya, bisa dilihat ya. Ekornya ketika berada di akhir dia kembali seperti itu. Ekornya agak ke bawah tapi tidak ke bawah sekali ya. Ekornya melekuk ke bawah kemudian ke atas. Nah, kembali lagi seperti itu ketika di akhir ya. Lekuknya itu seperti huruf apa ya? Huruf nun ya. Seperti itu. Titiknya 2. Ketika di tengah seperti itu, huruf sebelum dan huruf sesudah, dan huruf ketika di akhir kembali seperti semula. Lanjut. Kafun. Kafun. Huruf kaf ya. Seperti yang Pak Isa jelaskan pertemuan kemarin, itu ada
seperti hamzah, tapi itu bukan hamzah ya. Itu adalah pelengkap dari huruf kaf ya. Itu bukan hamzah. Jadi bentuknya tidak lancip, bentuknya seperti S. Mari kita lihat penulisan huruf kaf. Di awal huruf asli di awal langsung berubah, di tengah, kemudian di akhir kembali seperti semula. Oke, kita lihat lagi. 1, 2. Di awal 1, 1, di tengah 2, dan di akhir 1, 2, 3. Seperti yang bisa kita lihat, kaf itu tidak ke bawah ya hurufnya, dia sesuai garis ya. Tidak ke bawah ekornya itu ya, ekornya tetap berada di atas garis biru, jadi tidak berada di bawah garis biru. Kaf hurufnya kembali menjadi seperti semula ketika dia berada di akhir kalimat atau akhir kata. Ketika berada di depan seperti itu, jadi berubah, tidak ada tanda seperti S itu. Nah, dan terakhir dia kembali lagi seperti itu. Baik, huruf berikutnya lamun. Lamun, huruf lam. Mari kita lihat. Nah, ini beda lagi. Kita lihat dari awal. Huruf lam. 1. Ketika di tengah, di awal 1. Ketika di tengah 1, 2, dan ketika di akhir 1, 2. Nah, bisa kita perhatikan di sini. Huruf lam itu berada di bawah garis biru. Ya, ekornya. Ketika dia berada di awal dan di tengah, garisnya berada di ekornya berada di atas garis biru, dan ketika di akhir berada di bawah garis biru. Kita lihat tuh, di bawah ya ekornya. Nah, kalau ini tetap di atas, kemudian ini juga tetap di atas ketika di tengah, dan di akhir dia kembali lagi ke bawah. Nah, jadi ekornya berubah ya ketika berada di awal dan di tengah. Nah, seperti itu. 1, 2, kemudian 1 kembali ke bawah. Iya. Nah, baik, huruf berikutnya mimun. Mimun, huruf mim. Mari kita lihat ya. Huruf mim, kita lihat ekornya mengarah ke bawah. Penulisan huruf mim. Oke, kita lihat dari depan. 1, 2. Huruf asli ketika di depan 1, 2, ketika di tengah 1, 2, 3, ketika di akhir 1, 2, 3. Nah, silakan diperhatikan. Ketika huruf asli ada celahnya, terlihat ya, seperti mata yang putih. Ketika di tengah juga masih terlihat ya, tapi ketika dia berada di akhir kata, celahnya itu hilang. Yang bentuk seperti mata itu hilang, tertutup sempurna. Nah, seperti itu ya, membuatnya kepalanya 1, 2, ketika di akhir kita lihat sekali lagi, matanya hilang. Nah, seperti itu, tidak ada celah. Kita lihat lagi. 1, 2, kepala dulu baru ekor, kepala ekor ke samping kiri, huruf sebelum kepala ekor ke samping kiri, huruf sebelum kepala ekor, kepalanya tertutup. Nah, huruf mim. Kemudian huruf nunun. Nunun atau huruf nun. Mari kita lihat penulisan huruf nun.
huruf asli di depan, tepat di atas lancip-lancipnya, di tengah, juga tepat di atas runcingnya, kembali seperti semula ketika di akhir. Kita lihat lagi. 1, 2 di awal, 1, 2 di tengah, 1, 2, 3 di akhir, 1, 2, 3 ya. Bisa dilihat di situ huruf nun badannya berada di bawah garis biru. Huruf nun ketika di awal dia berada di atas garis biru, ketika di tengah juga, dan ketika di akhir kembali di bawah garis biru. Nah, bisa dilihat huruf nun penempatan titik ketika di awal dan di tengah berada persis di atas lancip. Nah, ya lihat ya. Namun ketika dia menjadi huruf sendiri atau huruf asli, dan ketika dia berada di akhir, titiknya berada di tengah-tengah badan. Namun ketika di awal dan di tengah penulisannya, titiknya berada di atas lancip-lancipnya, di atas bentuk lancip. Kita lihat lagi ya, seperti itu. 1, 2 ya, di atas garis biru, masih di atas garis biru, titik tepat di atas lancip, kemudian di bawah garis biru. Oke, seperti itu. Huruf berikutnya wawun, wawun, wow, huruf wow. Ini adalah huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, tapi bisa disambung dengan huruf sebelumnya ya. Itu ada kepalanya, ada matanya putih ya. Mari kita lihat penulisan huruf wow. 1, langsung jadi 1. Ekornya berada di bawah garis biru. Huruf sebelum, oke. Huruf sebelum kepala langsung ekor. Ekor wow berada di bawah garis. Huruf asli 1, 2, 1 ya, 1 kali hitungan 1. Huruf sebelum 1, 2 ya. Kemudian ketika berada di akhir seperti itu. Bisa kita lihat ya, wow itu ekornya panjang dan mengarah ke bawah. Ekornya panjang mengarah ke bawah. Kepalanya tetap terlihat, matanya putih-putihnya itu, baik ketika dia berada di depan atau berada di akhir ya. Tidak seperti huruf mim tadi, kepalanya, matanya hilang ketika dia berada di akhir kata. Seperti itu huruf wow. Kemudian haun, 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 huruf ha. Mari kita lihat penulisan huruf ha. Di awal, di tengah, di akhir. Nah, ini bentuknya berbeda-beda semuanya. 4 posisi huruf asli. Di awal bentuknya seperti itu, 1, 2. Di tengah 1, 2, 3, dan di akhir 1, 2 ya. Bentuknya berbeda-beda, tidak ada yang sama. 1 seperti tak marbutoh tanpa titik. Di awal 1, 2, dan garisnya dia berada di atas garis biru ketika berada di awal dan di akhir. Namun ketika berada di tengah kata, huruf H ada ekor yang ke bawah, shred. Nah itu ada ekor yang berada di bawah, ada badan yang berada di bawah garis biru. Itu bukan ekor ya, itu badannya dia. 1 bulatan, 2 bulatan, 2 bulatan atas bawah, kemudian yang terakhir 1 bulatan. Nah seperti itu. Kita lihat sekali lagi.
huruf asli ketika di awal 2 bulatan, ketika di tengah seperti itu bentuknya, dan ketika di akhir 1 bulatan lagi. Oke. Dan kemudian huruf yang terakhir yaitu yaun. Yaun, huruf ya. Kita lihat penulisan huruf ya. Huruf asli 1 2 titiknya 2. Ketika di depan, ketika di tengah, dan ketika di akhir. Oke, kembali seperti semula. Kita lihat ekor dan titik berada di bawah garis biru. Ya. Ketika di awal seperti itu, di atas garis biru. Ketika di tengah dia berada di atas garis biru. Ketika di akhir dia kembali di bawah garis biru, bentuknya kembali semula. Hanya saja kepalanya terpotong. Sekali lagi kita lihat. Oke, titiknya 2. Tepat di bawah lancip. Tepat di bawah lancipnya, titiknya. Nah, kemudian kembali seperti semula ekornya, hanya saja kepalanya terpotong. Kita lihat sekali lagi. 1 2 3 4. 1 2 3. 1 2 3 4. 1 2 3. Nah, seperti itu ya penulisan huruf ya. Alhamdulillah. Nah, bagi anak-anakku silakan setelah kalian mempelajari ke-28 huruf hijaiyah, bagaimana cara penulisannya ya, baik itu ketika huruf asli, kemudian huruf di awal kata, di tengah kata, di akhir kata. Maka sekarang Pak Isa minta kalian untuk mencoba mengerjakan 10 soal, 5 soal menyambung huruf hijaiyah dan 5 soal memisah huruf hijaiyah yang sudah Pak Isa sertakan di Classroom. Kalian tulis soalnya beserta jawabannya dan ditulis identitasnya masing-masing. Nama, nomor, dan kelas. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Syukron jazila. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang Pak Isa sampaikan ini bermanfaat untuk kalian, dan semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan soal yang Pak Isa berikan. Demikian Pak Isa tutup. Jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.